Satu foto dipakai buat ijazah SMA, buku nikah, dan ijazah S1. Ajaib, memang ajaib ini Mulyono nih. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Saya sendiri kalau saya dituduh ijazah palsu tinggal tunjukin aja, ini ijazah saya aslinya udah gitu kan, gitu aja kok repot. Saya sendiri kalau saya dituduh ijazah palsu tinggal tunjukin aja, ini ijazah saya aslinya udah gitu kan, gitu aja kok repot. Nanti kita kesana kan minta mana ijazah aslinya, kata UGM hilang, kok bisa hilang. Nah, jadi kita susul ya ke sana ya, udah ya. Itu tanggapan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli kecuali nanti perintah dari pengadilan. Nanti gimana? Itu kan di pengadilan sudah berkali-kali, pengadilan itu baik perdata maupun pidana, dan kita sudah sama-sama berupaya, hayu tunjukkan di situ di pengadilan loh. Jadi kalau sekarang balik lagi ke pengadilan loh, pengadilannya sendiri akhirnya menutup proses pembuktian, malah hanya menyatakan tidak berwenang pengadilan, gitu kan. Yang terakhir itu di pengadilan Jakarta Pusat kan gitu. Jadi memang itu adalah siasat kalau menurut saya. Ini menyangkut pola bagaimana menyembunyikan ketidakmampuan dan juga ketidakmauan atau ketiadaan dari ijazah itu, gitu kan. Pengadilan memenangkan Jokowi, bahasa itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur, penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan. Dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu, gitu kan. Yang pertama nggak kalah kita, yang kedua pidana. Pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan, itu Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar, tapi oleh pengadilan tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan, gitu. Yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi soal dibenarkan itu oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Nit on Pangkelek Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan, nggak ngerti hukum itu namanya si lawyer teh. Sayangnya, konteksnya memalukan. Karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara, kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding. Tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak. Tapi, apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum. Sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik, atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya, marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Saya bahas analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Jokowi yang disebutin. Ucapan selamat untuk sahabat saya Dr. Bonatua Silalahi yang sudah berhasil mendapatkan 5 ya. Nah, ini luar biasa ya, 5. Mulai dari yang tahun yang pertama kali didapatkan itu justru yang terbaru. Tahun 2019 yang tanda tangannya berwarna biru di sini, Profesor ini masih dokter ya, Dr. Budiadi ya. Kemudian
2014 ya. Nah, ini yang Profesor Muhammad Naim, kemudian ini dari dua-duanya ini dari KPU pusat ya. Analisis saya sudah ada di sini waktu itu ya, yang sempat menganalisis bagaimana dua legalisasi ini ada perbedaan ya. Misalnya yang satu sudah mengikuti standar yang tahun 2019 ini NIP-nya, tapi sayangnya masih belum mengikuti aturan atau undang-undang soal administrasi negara ya, karena di pasal 73 sebenarnya harusnya ada cap tanggal, bulan dan tahunnya ya. Kalau yang 2014 memang belum, nggak apa-apa karena itu baru berlaku Oktober. Sama seperti ijazah saya ya, ada yang bilang ijazahnya Roy Suryo belum ada tanggalnya. Lah iya, uang ijazah saya itu dipakai tahun 2009, belum ada aturannya waktu itu ketika anggota DPR. Kemudian Pak Dr. Bonatwa mendapatkan juga untuk 2012 yang saat itu adalah untuk KPU DKI Jakarta, dan yang terbaru adalah dua ini. Nah, ini yang katanya ini tahun 2005, kemudian katanya ini tahun 2010. Hari ini, secara eksklusif saya akan khusus memberikan analisis soal temuan terakhir ini. Kenapa? Lihat bedanya. Dua ini saya pertanyakan betul keasliannya atau keautentikannya. Karena yang pertama, meskipun penandatangannya sama-sama adalah Profesor Dr. Insir Muhammad Naim, dan sekarang lagi ramai nih di medsos ya, teman-teman bertanyakan, Prof. Naim itu benar-benar sudah menjadi dekan belum pada saat tahun 2005? Jangan-jangan belum ya? Nggak apa-apa, itu silahkan nanti dicek, di cross check dengan data dari UGM. Cuman data dari UGM ini kadang-kadang berubah-ubah ya gitu, tergantung arah angin. Kalau anginnya lagi ke kanan, dia berubah ke kanan. Anginnya lagi kiri, dia berubah ke kiri. Jadi mesti dicek lagi nih, data ini benar apa enggak ya, yang 2005-2010 ini. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, coba kita bandingkan. Dua ini memang mirip ya. Tidak hanya mirip, ini identik. Kenapa bila identik? Lihat posisinya, sama persis. Dalam bahasa Jawa, ini plek ketiplek. Plek ketiplek itu sama persis ya. Nanti kita tunjukkan di mana sama persis. Tapi jelas memang ada bedanya. Jadi dua-duanya ini coba bandingkan dengan 2012, bandingkan dengan 2014. Bandingkan juga 2014, bandingkan juga dengan 2019. 2019 warnanya biru capnya. Oke? Jelas betul ya, ini warnanya biru. 2014 dan 2012 ada warnanya merah ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa, belum dikasih warna. Ini hitam putih. Ini nggak boleh ya. Jadi itu kesalahan fatal pertama. Nggak boleh namanya legis itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam, kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Maka saya setuju, Pak Bonatwa kemarin langsung memprotes ini dan meminta untuk disidangkan di KIP, di Komisi Informasi Pusat. Kenapa saya mendorong KIP? Sekali lagi teman-teman semua, saya harus buka rahasia nih. Tahun 2000 ketika KIP itu, undang-undang KIP itu tahun 2008 itu disahkan ya. Saya memang berada di dalam tim yang menyusun undang-undang itu ya. Jadi artinya kenapa? Artinya waktu itu ada sebuah SK. Nih kalau nggak percaya SK-nya, SK yang ditandatangani oleh Pak Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu. Namanya belum informatika, masih Menteri Komunikasi dan Informasi Pak Samsul Mu'arif pada tanggal 23. Jadi waktu itu ada keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang tim koordinasi telematika Indonesia. Telematika kependekan dari telekomunikasi, multimedia dan informatika. Waktu itu tim inilah yang membuat dua rancangan undang-undang bersama dengan kampus. Saya peringatkan betul kepolisian. Ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Jangan kemudian menggugatnya yang justru digugat. Seorang Amin Rais di seputar 98 menjadi lokomotif reformasi. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik menantu, mantan atau menantu. Disarankan oleh beliau untuk melepaskan diri, disengagement, mufaraqah dengan sumber-sumber malapetaka bangsa di masa yang akan datang. Warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Saya juga diminta oleh Mbak Tifa, Bang Din, masa tega membiarkan anak Muhammadiyah. Tifa itu SD Muhammadiyah di Jogja sana, dan sama mengaku Muhammadiyah dan memang Muhammadiyah. Maka saya datang ke Kapolda ya untuk
untuk memberi kesaksian ahli. Ini juga Pak Yusuf Kalla dituduh. Saya kebetulan beliau telepon saya mobilisir tokoh-tokoh Kristiani, ketua umum PGI, anggota, pengurus KWI berkumpul di rumah Pak Yusuf Kalla. Terakhir ormas-ormas Islam, 3 orang itu, Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali, patut diduga dan diyakini. Nah, ini sekarang puluhan ormas lembaga Islam berbondong-bondong ingin mengadukan gugatan gitu. Pak Amin sudah lama sekali dan saya bersetuju, tidak hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi al-amru bil adli wan nahyu 'aniz zulmi. Selain amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, amar adil, al-amru bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan, wan nahyu aniz zulmi, dan mencegah melawan kezaliman. Jika terang datang, gelap akan hilang. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jalan perjuangan dengan cita-cita yang sama, izzul Islam wal muslimin, dan secara khusus mewujudkan Indonesia sesuai dengan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari ijazah Jokowi, jejak pengecekan ke Pasar Pramuka. Durasi plus 15 menit. Pukul 0:01:20. Pembukaan polemik tak berujung. Selama bertahun-tahun, nama Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi selalu dikaitkan dengan satu pertanyaan besar yang tak pernah benar-benar selesai. Bagaimana sebenarnya keaslian dokumen pendidikan beliau, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi? Isu ini bukan baru muncul. Sudah sejak beliau menjabat wali kota Surakarta, lalu gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, pertanyaan mengenai keabsahan ijazah dan transkrip nilai Jokowi terus bergema di masyarakat, media, dan dunia maya. Dan di tengah panjangnya rentetan kontroversi ini, muncul satu nama tempat yang menjadi sangat populer dalam pembahasan ini, Pasar Pramuka. Ya, pasar yang terkenal sebagai pusat perdagangan alat tulis, perlengkapan kantor, dan berbagai jenis dokumen cetakan di Jakarta itu tiba-tiba menjadi bagian dari narasi besar mengenai riwayat pendidikan pemimpin nomor 1 Indonesia. Ada klaim, ada tuduhan, ada pembuktian, dan ada juga penyangkalan keras. Selama 15 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas apa hubungannya ijazah Jokowi dengan Pasar Pramuka, mengapa tempat itu yang disebut-sebut, apa bukti-bukti yang dikemukakan para peneliti dan penggugat, bagaimana tanggapan dari pihak pendukung dan pembela, dan sejauh mana kebenaran dari dugaan bahwa dokumen penting itu diduga dibuat atau diubah di sana. Mari kita telusuri fakta, asumsi, dan perdebatan yang sangat panas ini. Jam 1:20, jam 3:40, asal-usul isu, dari mana datangnya dugaan ini. Untuk memahami cerita Pasar Pramuka, kita harus kembali ke awal mula polemik ini meletus. Isu ini pertama kali menguat ketika sekelompok warga masyarakat dan peneliti independen melakukan penelusuran mendalam terhadap riwayat hidup Joko Widodo. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan, ketidaksesuaian data, dan hal-hal yang dianggap aneh dalam dokumen pendidikan beliau. Poin-poin yang disoroti antara lain perbedaan tulisan tangan, perbedaan bentuk dan jenis kertas, perbedaan warna tinta, hingga perbedaan format penulisan nomor seri dan tanda tangan pejabat sekolah antara ijazah yang dimiliki Jokowi dengan dokumen standar yang berlaku pada masa itu. Dari sinilah kemudian muncul narasi yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut memiliki indikasi telah diubah, direkayasa, atau bahkan dibuat ulang. Dan karena di Indonesia, tempat yang paling dikenal dan sering dikaitkan dengan jasa pembuatan, percetakan, hingga penyalinan dokumen dengan berbagai variasi baik yang resmi maupun yang tidak, adalah kawasan Pasar Pramuka di Jakarta. Maka tempat itulah yang kemudian disebut sebagai lokasi di mana pengecekan atau pembuatan ulang itu diduga dilakukan. Para pengkritik berargumen, kalau ada dokumen yang formatnya aneh, tidak standar, atau berbeda dengan dokumen lain seangkatan, kemungkinan besar itu hasil cetakan ulang atau rekayasa, dan tempat paling umum untuk hal seperti itu pada masa lalu adalah Pasar Pramuka.
Inilah awal mula kaitan erat antara ijazah Jokowi dengan nama pasar tersebut. Jam 3:40, jam 6:30, apa yang ditemukan saat dicek temuan para peneliti? Sekarang mari kita bahas apa sebenarnya yang diklaim ditemukan saat dokumen-dokumen tersebut diduga dicek atau diteliti dengan standar yang ada di percetakan pasar pramuka. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut, setidaknya ada 5 temuan utama yang menjadi alasan mengapa pasar pramuka disebut-sebut. Pertama, jenis kertas dan kualitas cetakan. Dokumen ijazah yang diperlihatkan Jokowi dinilai menggunakan jenis kertas dan teknik cetakan yang lebih mirip dengan produk percetakan komersial atau umum yang banyak dipesan di pasar pramuka, bukan kertas berhologram khusus atau kertas berkeamanan tinggi yang seharusnya digunakan oleh instansi pendidikan negara pada masa itu. Kualitasnya dianggap terlalu umum, tidak memiliki ciri khas keamanan dokumen resmi negara. Kedua, perbedaan format dan tata letak. Saat dibandingkan dengan ijazah milik teman sekelas atau lulusan tahun yang sama dari sekolah yang sama, ditemukan perbedaan mencolok pada tata letak tulisan, ukuran huruf, hingga posisi kolom nilai. Menurut para ahli percetakan dan administrasi yang dikutip, format dokumen resmi itu baku dan seragam. Jika berbeda, maka ada kemungkinan dokumen itu dicetak secara terpisah, tidak dalam satu rangkaian produksi resmi, dan layanan cetak dokumen dengan format yang bisa diubah-ubah ini sangat banyak tersedia di pasar pramuka. Ketiga, anomali tinta dan tanda tangan. Ada temuan yang menyebutkan bahwa warna tinta pada beberapa bagian dokumen berbeda. Ada yang terlihat lebih baru, dan gaya tanda tangan kepala sekolah dianggap tidak konsisten dengan dokumen arsip sekolah yang tersimpan. Di pasar pramuka tersedia berbagai jenis tinta dan teknik penulisan yang bisa disesuaikan pesanan, sehingga hal ini dianggap menguatkan dugaan rekayasa. Keempat, nomor induk dan seri yang tidak baku. Pengecekan terhadap nomor seri dokumen menunjukkan urutan yang dianggap tidak logis atau tidak sesuai dengan arsip administrasi sekolah. Hal ini sering terjadi pada dokumen buatan ulang yang nomornya dibuat asal-asalan atau disesuaikan agar terlihat sah. Sebuah praktik yang diklaim banyak ditawarkan di kawasan percetakan tersebut. Kelima, ketidaksesuaian data riwayat hidup. Hal paling mendasar, ada perbedaan data nama lengkap, tempat lahir, hingga nama orang tua antara dokumen pendidikan satu dengan yang lain, maupun dengan dokumen kependudukan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa dokumen-dokumen itu disusun secara bertahap dan tidak konsisten, seolah-olah dibuat menyesuaikan kebutuhan, bukan asli dari dulu. Jam 6:30, jam 9:10. Mengapa pasar pramuka? Konteks tempat dan praktiknya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus pasar pramuka? Mengapa bukan tempat lain? Kita perlu memahami konteks sosial dan sejarah tempat ini. Pasar pramuka dikenal selama puluhan tahun sebagai pusat perlengkapan kantor dan percetakan terbesar di Indonesia. Di sana Anda bisa mencetak apa saja, mulai dari kop surat, kartu nama, sampul laporan, hingga dokumen-dokumen berformat resmi. Pada masa 1970-an hingga 1990-an, masa pendidikan Jokowi, sistem keamanan dokumen belum seketat sekarang. Banyak instansi, perusahaan, bahkan sekolah yang memesan pencetakan dokumen administrasi mereka kepada pihak ketiga di tempat-tempat seperti pasar pramuka karena lebih murah dan mudah. Namun sisi gelapnya, di tempat yang sama juga banyak ditemukan jasa perbaikan dokumen, penyalinan ulang, hingga pembuatan dokumen pengganti jika yang asli hilang, namun seringkali tanpa prosedur hukum yang ketat. Inilah alasannya. Ketika ditemukan kejanggalan pada dokumen Jokowi, banyak orang langsung mengaitkannya dengan praktik umum yang terjadi di pasar tersebut. Argumennya sederhana, karena bentuknya seperti hasil cetakan umum, bukan official government print, maka kemungkinan besar sumbernya dari pusat percetakan seperti pasar pramuka. Pihak peneliti menyimpulkan, pengecekan ke pasar pramuka bukan berarti dokumen itu dibeli jadi di sana, melainkan diteliti menggunakan standar kualitas dan karakteristik percetakan yang ada di sana. Dan hasilnya, dokumen tersebut dinilai lebih cocok dikategorikan sebagai hasil cetakan komersial, bukan dokumen resmi negara yang terstandar. Jam 9:10, jam 11:45. Bagi mereka, isu pasar pramuka ini hanyalah isapan jempol, fitnah dan rekayasa politik semata. Apa argumen utama mereka? Pertama, mereka menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti fisik, nota, atau saksi mata yang pernah mengatakan
melihat dokumen Jokowi dicetak atau diubah di pasar pramuka. Semua yang beredar hanyalah asumsi, dugaan, dan analisis subjektif belaka. Menghubungkan dokumen seseorang dengan tempat tertentu hanya karena jenis kertasnya umum dianggap sebagai tuduhan yang sangat dangkal dan tidak ilmiah. Kedua, mereka menjelaskan bahwa pada masa itu memang banyak dokumen pendidikan yang kualitasnya sederhana. Belum ada standar keamanan yang ketat seperti sekarang. Jadi perbedaan sedikit dalam tulisan atau format adalah hal wajar karena dibuat secara manual atau sederhana, bukan berarti palsu atau diubah. Ketiga, pihak sekolah dan rekan-rekan seangkatan Jokowi telah memberikan keterangan dan kesaksian bahwa Jokowi benar-benar bersekolah dan lulus di tempat tersebut. Jika riwayat sekolahnya nyata, maka otomatis dokumen pendidikannya pun sah adanya. Keempat, mereka menyoroti motif politik. Isu ini terus dihembuskan hanya untuk menjatuhkan kredibilitas dan citra Jokowi, bukan murni mencari kebenaran sejarah. Menurut mereka, mengaitkan nama besar presiden dengan pasar pramuka dengan tuduhan rekayasa dokumen adalah cara murah untuk mencoreng nama baik. Intinya bagi pihak pembela, hubungan antara ijazah Jokowi dengan pasar pramuka itu hanyalah kaitan buatan yang dibangun oleh pihak yang tidak suka tanpa dasar hukum dan fakta yang kuat. Jam 11:45, jam 13:30, pandangan netral, persepsi versus fakta hukum. Di tengah tarik ulur yang sangat keras ini, kita perlu melihat dari sudut pandang yang lebih objektif. Secara fakta hukum, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen Jokowi palsu atau asli. Semua masih berada di ranah opini, persepsi, dan analisis publik. Namun, kita juga harus mengakui bahwa isu pengecekan di pasar pramuka ini menjadi sangat penting secara sosial. Pasar pramuka menjadi simbol dari keraguan publik terhadap administrasi, simbol dari kecurigaan terhadap integritas pejabat, dan simbol dari bagaimana masyarakat menilai keaslian dokumen. Apakah dokumen itu benar-benar pernah dibawa ke sana untuk dicek, atau hanya sekedar dibandingkan standarnya? Kita tidak pernah tahu pasti. Namun satu hal yang pasti, kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan para peneliti itu nyata adanya. Perbedaannya secara fisik, meskipun makna dari perbedaan itu sendiri yang diperdebatkan. Bagi satu pihak, perbedaan itu bukti pemalsuan. Bagi pihak lain, itu hal biasa karena zaman dulu belum canggih. Disinilah letak perbedaan pandangan yang tak kunjung bertemu. Jam 13:30, pukul 15, penutup jejak yang membekas. Sebagai penutup pembahasan kita selama 15 menit ini, kisah tentang ijazah Jokowi dan kaitannya dengan pasar pramuka akan terus menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia. Ini bukan sekedar soal kertas dan tinta, tapi soal kepercayaan. Apakah dokumen itu asli dari sekolah atau hasil perbaikan yang pernah melewati tangan pengusaha percetakan di pasar pramuka? Kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban mutlak yang diterima semua pihak. Yang tersisa hanyalah catatan panjang tentang bagaimana sebuah dokumen pendidikan bisa menjadi senjata politik yang sangat tajam, dan bagaimana satu nama pasar biasa bisa menjadi saksi bisu dari salah satu polemik terbesar sejarah kepemimpinan kita. Terlepas dari mana asal dokumen itu, yang terpenting bagi sejarah adalah apa yang dilakukan pemimpin itu selama menjabat. Namun bagi banyak orang, pertanyaan tentang asal mula dan keaslian dokumen tetap menjadi catatan tanya yang sulit dihapuskan. Demikian pembahasan lengkap mengenai misteri pengecekan ijazah Jokowi ke pasar pramuka. Semoga ini menambah wawasan Anda tentang sisi lain dari sejarah pemimpin kita. Terima kasih telah menyimak. Oke, halo sobat semua, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Dan kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih tentunya membahas tentang isu politik yang sedang terjadi di dalam negeri kita yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, ini tidak terlepas dari kasus ijazah Jokowi yang sedang hangat dibicarakan publik baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat umumnya Indonesia. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan membahas beberapa pendapat-pendapat, tanggapan-tanggapan, dan komentar-komentar netizen terkait isi daripada cuplikan video yang baru saja kita tonton bersama. Nah, baik teman-teman, sebelum kita membahas pendapat-pendapat teman-teman kita tersebut, jika ada juga pendapat ataupun tanggapan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar, karena seterusnya kita masih membahas ataupun masih berbagi pendapat
tentang isu politik terkait ijazah Jokowi ini di cuplikan-cuplikan video lainnya. Nah teman-teman, mari kita bahas satu persatu komentar-komentar daripada netizen tersebut. Diawali dengan Gembol Jaya yang mengatakan, satu-satunya jalan Prabowo dilengsarkan supaya penegakan hukum berjalan dengan adil. Budi Santoso mengatakan negara sebesar ini bisa diobrak-abrik oleh salah satu orang sangat memalukan. Sumantri Syah mengatakan sampai kapanpun kejujuran pejabat tidak akan datang karena penjahatnya penegak hukum, Bu. Ardi menyampaikan akan terungkap lagi kebohongan, pengkhianatan, dan pembodohan lain. Onoi mengatakan apanya yang setuju dalam sidang saja, panggilan gak mau datang, bahkan bisa keluyuran ke daerah-daerah. Omon-omon hanya sebatas omon-omon, tapi dengan suara lantang masih menggema hidup Jokowi. Teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Ian Sofian yang mengatakan, ayo dong bapak-bapak para penegak hukum, adili Jokowi. Aneh penegak hukum malah memilih sama Jokowi, parah. Supardi Pardi mengatakan, orang yang tidak jujur akan bertindak jahat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Hermanto yang mengatakan, sudahlah wahai para penegak hukum, jujurlah kalian, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar sebelum azab dan laknat datang. Ishak Elo mengatakan, saya tidak ikut guys. Teman-teman, Tarwantar mengatakan, repotnya Prabowo tidak lebih baik, orang bisa berbalik memuji Jokowi. Hermanto mengatakan kembali, semoga yang menzalimi rakyatnya segera dapat balasan dan azabnya. Edi Susanto mengatakan, ayo tangkap dan adili Jokowi dan kroni-kroni yang menghambat pemeriksaan ijazah palsunya, malah adu domba sesama rakyatnya. Teman-teman, disampaikan oleh Sri Nureni yang mengatakan, di mana peran pemerintah di saat ada polemik seperti ini, penanganannya sampai berlarut-larut. Teman-teman, Johadi Amir mengatakan, mestinya perintahkan agar ijazah Jokowi ditunjukin baru mantap, bukan sekedar setuju. Teman-teman, Wardoyo mengatakan, betul tuh, kalau untuk ijazah saja negara tidak bisa mengatasi, apalagi yang korupsinya triliunan, bikin pusing. Jackman mengatakan, ijazah SMA pakai jas, mantap, alias top markoto. Teman-teman, Suratman mengatakan, Jokowi pancen nate jahat banget kawit mbien, Gus Nur dikriminalisasi ke, Saiki Roy ditersangkakan, anangging ijazah S1 Jokowi durung tau diduke nang pengadilan. Pancennya teh Jokowi mengadu-adu domba lain, nyincim-nyincim karo wong-wong sing ora dukung kebohongan-kebohongan, licik Jokowi sing banget jahate. Teman-teman, Yeyet mengatakan, sampai Jokowi mati pun penegak hukum tidak akan pernah mengadili Jokowi. Selama aparat hukum masih bekerja demi nama baik Jokowi, bukan demi nama baik hukum. Zinual Hamra mengatakan, emang gak punya ijazah, yang ditunjukkan apa, iya bohong itu yang ditampilkan. Rianto mengatakan, bubar dunia pendidikan, manusia Indonesia makin pintar atau makin bodoh. Amira Ganteng mengatakan, kok baru sekarang tak, wowo kepalsuan kok ditutup-tutupi. Teman-teman, disampaikan oleh Samiana yang mengatakan, becik ke titik ala ketara jarane mbah-mbah. Abdul Hairis mengatakan, aparat terlalu bodoh dan tidak jujur. Teman-teman, disampaikan oleh Azmif yang mengatakan, hanya karena membela kebohongan dan kejahatan Jokowi, pihak UGM rela merusak nama baik universitas yang berintegritas dan kini beralih jadi kampus pencipta ijazah palsu buat anak-anak PKI yang sudah banyak dikeluarkan atau diciptakan ijazah ilegal tanpa diketahui Mendikbud. Teman-teman, di sini disampaikan oleh saudari kita Nursal yang mengatakan, Jokowi ini hanya manusia penipu besar
yang menipu rakyat Indonesia selama 10 tahun. Kita ditipu oleh Jokowi. Segera rakyat dan mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk menangkap dan adili Jokowi penipu. Haris mengatakan memalukan, mantan presiden tidak berani nunjukin ijazahnya. Teman-teman, disampaikan oleh Abdul Haris yang mengatakan aparat matanya buta. Dari foto ijazah seharusnya mereka mengetahui foto itu bukan foto Jokowi, tapi mengapa dilindungi, ada apa? Nah teman-teman, itu baru sebagian dari komentar-komentar yang masuk, dan kita masih meneruskannya di cuplikan video menarik lainnya. Tetaplah bersama dengan kami dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.